Kamu tahu gak sih, kenapa orang-orang yang pernah mempunyai trauma justru malah menjauh dari orang-orang terdekatnya? Dan bagaimanakah cara masa lalu itu dapat membentuk cara kita berinteraksi dengan orang lain? Nah, apakah benar juga kalau misalnya cinta itu dapat memberikan kekuatan berupa penyembuhan trauma-trauma psikologis yang mendalam? Nah, di sini aku bakal menganalisis salah satu drama Cina yang berjudul The First Frost. Nah, drama ini itu bakal menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Kalau misalnya kalian pernah nonton The Hidden Love, pasti kalian tidak akan asing dengan karakter Sang Yan. Nah, drama The First Frost ini juga merupakan spin-off dari drama The Hidden Love. Nah, drama ini itu bukan hanya sekedar romansa biasa. Drama yang diperankan oleh Zhang Runan dan Bai Jinting ini mengangkat tema-tema psikologis yang cukup kompleks, mulai dari trauma, PTSD, bahkan proses penyembuhan berupa hubungan interpersonal. Nah, melalui lensa psikologis kita juga dapat memahami bagaimana tiap karakter ini berinteraksi sebagai dan ini dapat mencerminkan dinamika yang terjadi di sekitar kita ini. Nah, mungkin sebelum kita lebih lanjut, di sini aku bakal ngejelasin sedikit tentang sinopsis drama The First Frost ini. Nah, drama The First Frost ini menceritakan tentang kehidupan percintaan antara Sang Yan dan juga Wen Yifan yang penuh lika-liku karena perbedaan latar belakang di antara keduanya. Sang Yan itu anak sulung, tapi dia mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Dia juga dapat berekspresi dengan bebas dan dapat menentukan jalan hidupnya itu mau kayak gimana. Nah, berbeda dengan Wen Yifan, walaupun dia itu anak satu-satunya, tapi dia memiliki kehidupan yang tidak mengenakan. Ayahnya itu meninggal ketika dia masih SMA, dan akhirnya ibunya itu menikah lagi dan malah meninggalkan Wen Yifan sendirian berjuang untuk masa depannya. Nah, di sini itu Wen Yifan merasa ditelantarkan. Akhirnya ia tinggal bersama neneknya, tapi kemudian neneknya itu meninggal, akhirnya dia tinggal bersama bibinya. Nah, disinilah Wen Yifan itu mulai merasakan hal gak enak gitu. Semua tantangan itu malah menghadapinya tiada henti. Bibinya itu selalu perhitungan kepada dirinya dan juga bahkan dia itu sempat mendapatkan pelecehan juga dari pamannya. Nah, karena hal itulah membuat Wen Yifan itu menjauhi Sang Yan. Akhirnya dia pindah kota untuk menata kembali hidupnya. Akhirnya setelah sekian lama, setelah lulus sekolah SMA, setelah lulus kuliah, dan akhirnya mereka itu udah bekerja, mereka dipertemukan kembali di suatu tempat di mana Sang Yan itu menjabat sebagai manajer di sana. Namun bukannya saling sapa, mereka malah menghindari satu sama lain, menghindari berinteraksi seolah-olah mereka itu tidak saling kenal. Nah, tadi kan udah dijelasin, ketika Sang Yan dan juga Wen Yifan bertemu kembali, mereka malah menolak berinteraksi dan justru menghindari satu sama lain seolah-olah mereka itu tidak saling kenal. Nah, ini tuh bukan merupakan plot twist yang biasa gitu. Ini itu sebagai representasi dari denial di mana mekanisme pertahanan individu menolak kenyataan yang menyakitkan. Nah, kondisi denial ini muncul karena cognitive dissonance, yaitu ketidaknyamanan psikologis ataupun mental karena sesuatu kenyataan itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Nah, Wen Yipan sama Sang Yan itu mereka itu mencoba melupakan masa lalunya, menolak identitas diri masing-masing karena takut kalau misalnya kembali ke masa lalu itu malah membuka kembali luka yang lama gitu. Sosok Wen Yifan juga digambarkan sebagai seseorang yang memiliki trauma yang mendalam setelah kematian ayahnya dan juga dia itu ditelantarkan oleh ibunya, bahkan sampai dia itu tinggal di rumah bibinya dan malah mendapatkan perlakuan yang tidak enak, sampai dia itu beberapa kali mendapatkan pelecehan juga dari pamannya yang akhirnya membuat dia itu memutuskan hubungan ini gitu. Nah, kondisi traumanya itu kemudian bermanifestasi menjadi sleepwalking,
yang kemudian kambuh ketika dia itu mengalami stres emosional. Nah, fenomena sleepwalking ini, dapat dipahami melalui teori attachment ataupun trauma psikologi. Sleepwalking itu muncul karena adanya gejala dari stres ataupun PTSD yang dialaminya. Nah, kemudian, ini tuh menunjukkan kalau misalnya tubuh dan juga alam bawah sadarnya itu merespon kalau misalnya trauma itu tuh belum diselesaikan, dan juga ini tuh dapat berakibat dia itu tidak, bisa mempertahankan hubungan interpersonalnya ataupun mempertahankan hubungan yang sehat gitu dengan pasangannya.